Halo semuanya, Sobat After Rest. Kita balik lagi bersama gue, Sadrin Evanalia. Kali ini gue nggak sendirian. Yeay, ada Albi yang udah balik dari liputan dari Cina ya. Halo Albi, apa kabar ya, Bi? Halo Sadrina dan juga Sobat After Race. Akhirnya kembali lagi nih setelah pergi dari negeri antah berantah. Oke, Bi, kita lanjut langsung aja ya. Kan tadi kita udah nonton MotoGP Malaysia 2025 gitu. Ada Alex Marquez di tempat pertama, kemudian ada Pedro Acosta di tempat kedua, kemudian juga ada Joan Mir ya, yang akhirnya ini bisa naik podium ketiga karena Peko Bagnaia tadi sempat DNF gitu. Nah, langsung aja kita ke Albi dulu untuk impresi balapan kali ini di MotoGP Sepang Malaysia 2025. Kayak gimana, Bi? Oke, Malaysia ini selalu menyimpan berbagai hal yang menarik ya Drin ya. Dan sebelum race itu dimulai sendiri, yang namanya apa ya, bisa dibilang marketing issue yang dilakukan sama Dorna maupun Liberty juga ada banget gitu. Seperti yang kita tahu kan, Sepang itu punya sejarah yang begitu panjang soal MotoGP, mulai dari sejarah kematian daripada Marco Simoncelli di tahun 2011 ya kalau nggak salah. Terus juga ada Sepang Clash yang akhirnya kemarin digoreng lagi sama Liberty. Terus juga tentu terkait dengan bagaimana Sepang di 2025 ini akan berjalan tanpa kehadiran sang juara dunia Marc Marquez gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas sama race-nya sendiri, ini benar-benar salah satu race yang bisa dibilang juga apa namanya, seru banget enggak, bosen banget juga enggak gitu, karena masih ada aksi susul menyusul, masih ada gregetnya. Walaupun ya kita dari awal udah ngeliat nih kayaknya orang-orang yang berada di grid-grid terdepan atau minimal yang start dari posisi 5 besar yang bakal ada di posisi finisher gitu. Dan ya ternyata nggak begitu jauh sama yang udah gue prediksikan gitu. Dari start kita lihat Peko Bagnaia punya start yang sebenarnya bagus, dia juga kan pole position. Terus juga kemarin pada saat dia di sprint race juga bagus, rapih, dan seolah-olah kayak balik lagi nih kepercayaan dirinya. Walaupun memang ya kita udah pernah bahas juga bahwa Peko itu di 2025 tuh inkonsistensi ya, dalam arti tidak konsisten selalu jelek, tidak konsisten juga selalu bagus. Jadi kayak kadang bagus banget, kadang B aja, kadang jelek banget, terus tiba-tiba naik lagi gitu kan. Grafisnya tuh nggak menentu gitu. Nah, tapi di Malaysia ini pada saat sprint race kemarin bagus. Terus juga pada saat tadi race juga sebenarnya dia punya pace yang bagus di beberapa lap pertama gitu, sebelum akhirnya di overtake sama Alex Marquez. Dan memang sayang banget Peko harus mengalami insiden yang lagi-lagi nggak mengenakan dan tidak seharusnya terjadi pada saat dia lagi punya kepercayaan tinggi yang bagus sama motornya. Terus juga motornya juga lagi berasa enak buat diajak bermanuver. Walaupun kelihatan ya Peko masih berjuang dengan hal-hal yang jadi masalah bagi dirinya sendiri, mulai dari pengereman yang susah, terus juga untuk pemacu motornya disandingkan dengan GP24 punyanya Alex Marquez juga kayak belum seimbang gitulah bisa dibilang. Nah, terus juga Alex Marquez kita lihat tampil banget dengan sempurna, dengan outfit yang bisa dibilang special livery ya untuk di Malaysia ini. Pakai warna biru lebih pekat dibandingkan yang biasanya biru-biru apa, Drin? Telur asin nih Drin ya. Kayak gitu. Terus juga ini kan karena memang ada apa namanya permintaan dari sponsornya yaitu BK8 yang pengen ditonjolkan warna spesialnya gitu, yang birunya lebih dark lah istilahnya. Terus juga meninggalkan beberapa pembalap di belakangnya dengan gap yang begitu jauh. Dan kemenangan daripada Alex Marquez ini juga menyempurnakan raihan-raihan yang dimiliki oleh baik itu Alex Marquez sendiri, terus juga tim Gresini Racing dan juga tim Ducati secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya kita kemarin melihat pada saat di sprint race, Alex Marquez sudah langsung merengkuh gelar sebagai runner up MotoGP 2025. Nah, di main race kali ini dia langsung menjadikan tim Gresini Racing sebagai the best independent team of MotoGP di tahun 2025. Jadi benar-benar banyak banget prestasi yang juga didapetin sama Alex Marquez, di samping kakaknya yang mendapatkan kembali gelar juara dunia dengan segala raihan-raihan rekor ataupun catatan-catatan yang spektakuler. Ternyata Alex Marquez juga sama, dan bahkan ini adik kakak ini juga dinobatkan sebagai adik kakak yang meraih gelar juara dunia dan juga runner up untuk pertama kalinya di kelas MotoGP sepanjang sejarah
kayak gitu. Jadi yang pertamanya Alex Marquez, keduanya juga yang pertamanya Marc Marquez, juara keduanya Alex Marquez, dan tinggal menentukan siapa yang akan masuk menjadi juara ketiga. Karena sampai sekarang Pecco Bagnaia dan juga Marco Bezzecchi ini masih susul-susulan ya, apalagi hari ini itu sebelum main race skor mereka tuh seimbang sama. Jadi karena Pecco tidak berhasil finish dan Marco Bezzecchi bersusah payah di belakang, tapi tetap Marco Bezzecchi yang akhirnya mendapatkan poin dan mengungguli Pecco Bagnaia sendiri. Dan kita tinggal ada 2 race lagi, yaitu di Portugal dan juga di Valencia nanti untuk menentukan siapa sih juara ketiga yang nantinya akan raih sama para pembalap MotoGP di antara Pecco ataupun Marco Bezzecchi sendiri. Nah, terus juga ada Joan Mir nih, Drin. Joan Mir akhirnya dapat keberuntungan ya, kok bisa dibilang keberuntungan, walaupun memang gue melihat ada sedikit kemajuan dari motor Honda RC213V, karena di sana juga ada Alex Espargaro yang nge-supervisi langsung, bahkan daripada saat mereka balapan di Mandalika, Alex Espargaro datang sebentar ke Mandalika terus langsung pergi ke Malaysia Sepang buat ngetes motornya di sana. Dan selama lebih kurang 2 minggu Alex Espargaro tuh ada di Sepang, beberapa hari di antaranya tentu juga dia mencoba untuk melihat perkembangan motor. Terus juga dia kalau nggak salah, gue lupa deh dia sempat pergi ke Australia atau enggak gitu ya, gue lupa gitu. Tapi yang jelas selama 2 minggu mulai dari Indonesia, seri Indonesia, Australia, sampai akhirnya ketemu di Sepang Malaysia tuh Alex Espargaro langsung nge-supervisi langsung tim Honda gitu. Jadi kayak misalnya ngelihat beberapa pergerakan dari Luca Marini, terus juga dari Joan Mir gitu. Walaupun kemarin Joan Mir tuh sempat crash pada saat sprint race, tapi akhirnya dapat podium kali kedua di musim 2025 ini untuk di posisi ketiga. Dan kelihatan mukanya tadi sumringah banget gitu ya. Terus juga kemarin kita akhirnya ngelihat untuk pertama kalinya Luca Marini tuh jatuh di musim 2025 karena senggolan dengan Paul Espargaro kalau nggak salah dari KTM yang ngegantiin Maverick Vinales karena cedera gitu. Tapi so far di lini-lini tengah banyak banget aksi overtake yang terjadi, mulai dari Marco Bezzecchi, terus juga ada Ai Ogura, Fabio Di Gia, terus juga kita ngeliat beberapa overtake dari Fabio Quartararo sama Joan Mir sebelumnya, terus juga Fermin Aldeguer crash, terus juga Franco Morbidelli sempat senggolan sama Fabio Quartararo juga pada saat di tikungan terakhir mau masuk ke straight. Banyak momen-momen yang memang bikin balapan di Sepang ini juga sebenarnya cukup seru gitu. Dan apalagi tadi di Moto2 gue nonton secara singkat, kan digelarnya setelah MotoGP gitu ya. Juga lumayan banyak aksi yang sangat menarik. Jadi bisa dibilang dengan balapan di Sepang Malaysia ini, ya kita udah bisa tahu lah pemenang 1-2-nya siapa, tinggal menentukan siapa yang juara ketiga nantinya di musim balap 2025, apakah Pecco Bagnaia ataukah Marco Bezzecchi. Ini tentunya akan membuat pertarungan antara Padepokan Kuning karena kan dua-duanya jebolan daripada VR46 Academy kan. Terus juga kalau misalnya posisi ketiganya direngkuh sama Marco Bezzecchi, ini akan jadi catatan cemerlang untuk Aprilia gitu. Sedangkan kalau misalnya yang mendapatkannya Pecco Bagnaia, ini akan mendapatkan kesan bahwa Ducati Factory masih menjadi tim yang terkuat, walaupun Pecco Bagnaia terseok-seok untuk menjalani karirnya di 2025, tapi dia tentu masih punya harapan ataupun masih punya kans untuk bisa memenangkan atau meraih posisi ketiga ini sendiri. Kurang lebih begitu sih, Din. Kalau dari gue, kalau dari lu sendiri gimana nih, Din? Oke, sebelum impresi tadi gue juga keingetan ya tadi terkait dengan championship-nya atau poin ya dari Pecco Bagnaia juga Marco Bezzecchi. Kan setelah Pecco Bagnaia juga DNF, dia turun ya jadi posisi keempat gitu. Marco Bezzecchi yang akhirnya naik ke posisi ketiga. Nah, kalau kita lihat untuk perolehan poinnya, itu Marco Bezzecchi di 291 poin. Dan kemudian Pecco Bagnaia itu 286 poin. Berarti ini memang ada selisih 5 poin ya, Bi, ya, dari Marco Bezzecchi dan juga Pecco Bagnaia gitu. Nanti ya kita lihat bagaimana performanya Pecco Bagnaia dan juga Marco Bezzecchi di Portimao dan juga Valencia gitu. Nah, kalau untuk impresinya, kalau gue tuh sempet agak merinding dan juga deg-degan ketika ada overtake gitu ya dari Pecco Bagnaia juga Pedro Acosta gitu. Terus ya kalau misalkan tadi Alex Marquez, ya udah dia ngacir gitu aja gitu kan dari awal sampai akhir. Terus udah gitu impresi gue terhadap balapan ini juga, ini kayaknya memang terkait dengan
ban ya, manajemen tire-nya, manajemen bannya seperti apa, dan juga pemilihan bannya gitu. Kalau misalkan tadi Alex Marquez dan juga Pedro Acosta, dia tuh pakai soft ya, di ban depannya soft, ban belakangnya soft gitu. Tapi kalau untuk Pecco Bagnaia ini medium dan juga soft ya, medium tuh depannya, soft di belakangnya. Nanti akan gue tanyain juga terkait ini kalau misalkan Pecco Bagnaia itu pakai soft gitu ya. Jadi kan kalau medium soft tadi, kalau yang gue dengar dari komentatornya itu memang dia kehilangan gripnya setelah dia ada adu overtake sama Pedro Acosta gitu. Nah nanti akan gue tanya ke Albi ini gimana kalau misalkan dia pakai medium, kemudian juga gimana kalau misalkan Pecco Bagnaia pakai soft gitu. Apakah nanti ya hasilnya berbeda gitu ya. Tapi kemudian ini gue akan kasih tahu dulu ke teman-teman hasil dari konferensi pers dari after race tadi ya di MotoGP Malaysia 2025. Tadi ada Alex Marquez, kemudian Pedro Acosta dan juga Joan Mir. Jadi kalau misalkan Alex Marquez sebenarnya itu dia kayak tadi bilangnya gini, dia tuh sempat melakukan kesalahan alias dia tuh tadi ekspektasinya ketika di MotoGP Malaysia ini ekspektasinya tuh lancar-lancar aja gitu dari FP1 kemudian juga di sesi kualifikasi sampai dengan di sprint race sampai dengan main race ya gitu. Dia merasa waktu kemarin ya sebelum mulai itu ini bakal menjadi balapan yang mudah gitu buat Alex Marquez gitu, karena kan memang Alex Marquez berkali-kali bilang ini adalah track ataupun sirkuit yang memang sesuai dengan gaya balapnya dia gitu, dan dia menjadi salah satu favoritnya ya dari Alex Marquez di sirkuit ini gitu. Tapi ternyata ketika dia udah mulai dari FP1 itu katanya struggling banget, ini terkait dengan bannya kalau katanya Alex Marquez. Tapi kemudian tadi di main race-nya dia bilang ini lebih nggak ada beban ya karena memang udah jadi runner up kemarin di sprint race. Terus dia bisa memanage motornya, memanage balapan dan juga memanage bannya. Dan tadi tuh karena dia pakai soft ya bannya, jadi kalau katanya Alex Marquez tuh di sirkuit ini dia tuh nggak ngegas gitu ya, ngegasnya tuh nggak ngegas kenceng nih. Dia tuh bilang ngegasnya tuh soft aja gitu, lembut gitu. Dan tadi kalau misalkan terkait dengan ban ya, Alex Marquez juga sempet bilang kalau pakai ban gitu, pemilihan ban medium itu akan worse, dia bilang akan lebih buruk gitu ya. Makanya akhirnya kenapa dia pakai ban soft. Dan sesuai dengan plannya dari Alex Marquez ini, memang dari awal dia tuh udah punya strategi ya untuk memang dari awal gitu, dari startnya dia mau overtake Pedro Acosta pertama, kemudian juga selanjutnya dia akan overtake Pecco Bagnaia dan juga langsung ngacir gitu aja. Dan tadi pokoknya dibilang perfect race alias balapan yang sempurna lah buat Alex Marquez ini gitu. Nah untuk Pedro Acosta dia tuh sempat memuji ya, maksudnya bukan memuji sih, tapi kayak misalkan dia bilang nice battle ya dengan Pecco Bagnaia gitu. Tapi kemudian dia memang agak kesulitan di bagian ban depan gitu. Terus dari tadinya dia mau berusaha untuk setelah overtake Pecco Bagnaia, dia mau berusaha untuk meraih sih, kayak mau mencapai lah ya Alex Marquez gitu. Tapi ternyata nggak kuat sampai akhirnya dia udah bertahan aja di posisi kedua gitu. Nah kalau Joan Mir ini tadi dia bilang tadi dia juga menyadari kalau misalkan podium ketiga ini ya memang karena Pecco DNF. Tapi ya tentunya dia memang udah berjuang ya. Kalau gue melihat ada improvement dari Joan Mir sendiri ketika tadi dia bisa mengovertake Fabio Quartararo gitu ya. Dan udah gak ada notifikasi crash lagi nih hari ini. Kalau untuk kemarin kan masih ada ya. Gitu. Terus udah gitu juga dia manajemen bannya juga bagus dan juga berusaha untuk menjadi yang tercepat lah istilahnya gitu. Nah, kalau misalkan tadi ditanyakan sama salah satu wartawan gitu ya, di konversinya, menurut lo gitu ya, di awal-awal di summer break waktu kemarin, lo tuh pernah bilang akan bisa podium gitu ya di tahun 2026. Nah, kalau misalkan Joan Mir, dia bilangnya kalau saat ini motor Honda tuh udah lebih membuat dia tuh ngerasa enak gitu, feelingnya enak. Makanya akhirnya dia bisa ya tadi ya bisa mengendarai lebih enak lah gitu, nge-push. Nah tapi memang kalau untuk perkembangan atau development dari Honda ini ya bukan dari jangka pendek gitu katanya, dia lebih ke jangka panjang untuk ya tadi di akhir musim ini sampai dengan di tahun 2026 kayak gitu. Nah
ini satu lagi infonya, tadi kita kan udah tahu ya Bi, Peko Bagnaia itu kena masalah ya di masalah ban gitu di teknis apa namanya di ban belakang. Nah ini ada dari manajer Michelin ya, Michelin, Mitra Maso ini mengatakan kepada Sky Sport ya tadi, masalah yang menyebabkan Peko Bagnaia mundur dari MotoGP Sepang adalah kebocoran di tengah ban belakang gitu. Terus udah gitu dia ketika dia merasa aneh nih bannya gitu ya, itu sudah mulai sejak di lap ke-13. Nah, kemudian Peko Bagnaia itu memang sempat berusaha untuk memanage bannya dulu nih di sampai 5 lap ke depan gitu. Meskipun udah ada bocor, dia tuh masih tetap mau bertahan sampai 5 lap ke depan. Sampai akhirnya ya udah, tadi 3 lap terakhir memang nggak bisa lagi gitu ya. Sampai akhirnya udah dia ke pit lane. Dan kalau misalkan Tara Maso itu bilang, ketika Peko Bagnaia itu kembali ke pit gitu ya, si Michelin ini mengukur tekanannya dan juga hasilnya itu 0,6 atau 0,7. Dan 0,7 di situ ya. ya, dan di situ Tara Maso atau dari pihak Michelin gitu ya, ini menemukan sebuah lubang gitu dari serpihan karbon, dan ini juga tentunya disayangin sama pihak dari Michelin. Nah, tadi kan gue udah ada pertanyaan satu ya terkait dengan kalau misalkan Peko Bagnaia pakai soft gimana gitu ya. Terus kalau yang kedua pertanyaannya Bi soal Peko Bagnaia ini, apakah memang kasus yang seperti ban bocor gini ya, itu memang sering gitu ya ditemuin di MotoGP, atau memang ya ini sebuah hal yang langka aja gitu? Karena kan, wah ini kok jadi kayak alasannya ya bukan klasik sih, lucu gitu, ban bocor gitu. Menurut Albi gimana? Oke, kita bahas soal itu dulu ya, soal ban bocor yang dialami sama Peko Bagnaia, dan ini menjadi salah satu hal yang sebenarnya nggak harus terjadi sih ya, apalagi Peko tuh lagi ngerasa feelingnya bagus sama motornya, walaupun Peko juga nggak menjelaskan secara detail apa sih yang membuat dia lebih percaya diri, karena dia cuma ngejelasin ada beberapa penggunaan part yang dia gunakan atau dia pernah gunakan di beberapa balapan dan memang tidak selalu digunakan gitu. Nah, ini banyak mengindikasikan ke beberapa hal gitu, karena seperti yang kita pernah bahas bahwa Peko itu udah beberapa kali melakukan modifikasi ataupun melakukan adjustment ya sama motornya, tergantung dengan situasi, tergantung tracknya, tergantung riding stylenya di suatu sirkuit tertentu, tergantung cuaca dan lain sebagainya gitu. Dan kalau misalnya dari catatan kita sendiri kan, Drin, Peko itu udah pernah menggunakan beberapa hal ya, seperti misalnya ada long fork, terus juga diameter disc brake yang dari 345 terus jadi 355. Terus juga menggunakan mass damper untuk di bagian belakang kayak waktu di Jepang kayak gitu. Nah, untuk di Sepang ini nggak dijelasin detailnya seperti apa gitu. Tapi kalau ngelihat dari sirkuitnya yang lumayan banyak nge-push, tiba-tiba stop and go segala macem, kelihatannya sih Peko ini menggunakan part yang bisa membantu dia melakukan pengereman gitu. Otomatis yang pertama analisanya atau asumsinya itu menggunakan disc brake yang lebih lebar ukurannya supaya dia bisa melakukan cengkeraman pengereman dengan lebih baik ataupun optimal. Nah, ketika dia melakukan pengereman itu tentu kan ada banyak banget gaya yang dihasilkan, mulai dari getaran di motornya apa segala macam yang dihantarkan ke bagian belakang motor yang biasanya membuat chatter gitu. Nah, untuk itu chatternya, untuk mengatasi si chatter itu biasanya diperlukan yang namanya mass damper di bagian swing arm belakang yang kayak pernah dipakai Peko waktu di Motegi Jepang. Nah, mungkin dua part inilah yang dipakai sama Peko dan bisa membantu pergerakan dia untuk bisa melakukan balapan di Sepang Malaysia dengan catatan waktu yang bisa dibilang baik gitu, nggak jelek. Hanya di main race saja dia apes gitu, mengalami kebocoran ban. Nah, balik ke soal kebocoran ban sendiri, ini sayangnya adalah di sisa 3 lap terakhir dia baru tanda kutip menyerah dan mungkin baru realize, merasakan bannya itu bukan sekedar kekurangan tekanan angin gitu, tapi ini ada anomali gitu yang terjadi. Mungkin Peko sempat bertahan segala macam sampai 5 lap karena dia udah ngerasa nggak enak, mungkin karena wah tekanan bannya kurang, itu kan pasti muncul di dashboard tuh, Drin. Kayak misalnya TPMS ya, Tire Pressure Monitoring System, itu pasti ada di motornya Peko, dan itu suka jadi strategi kayak pembalap gitu. Kayak misalnya Marc Marquez waktu pas kapan tuh dia melambatkan motornya, terus tiba-tiba dia split stream dulu di belakang Alex Marquez kalau nggak salah waktu di awal-awal balapan dulu kan, sampai tekanan bannya optimal lagi supaya dia nggak kena penalti gitu. Nah, mungkin
Peko berpikir awalnya seperti itu gitu, tapi ternyata ada anomali yang terjadi bahwa bannya ini literally bocor, bukan karena tekanannya yang berkurang karena seiring berjalannya waktu gitu. Nah, karena udah nggak bisa diajak lagi buat ngebut, karena tadi juga pas gue lihat replaynya, bannya agak sedikit gelombang-gelombang gitu, kayak nggak lazim sih ini beneran gitu. Awalnya gue mikir nih apanya yang rusak ya, apakah mesh damper rusak, swim armnya yang goyang-goyang atau apa gitu. Tapi setelah dilihat, oh ternyata bener bannya bocor, dan itu udah sangat tidak mungkin buat Peko bawa maksain sampai finish di 3 lap terakhir gitu, karena beresiko buat dia kecelakaan kah atau insiden sama pembalap lain kah, itu benar-benar terlalu beresiko sehingga dia akhirnya harus memutuskan untuk balik ke pedok. Nah setelah di pedok sendiri kan kita lihat tuh langsung ditutupin ya kan, segala macam pas di shot kamera. Nah tapi dari investigasi yang dilakukan, karena kalau misalnya MotoGP, tim balap ketika masalahnya menyangkut soal ban itu pasti akan dalam hal ini tentunya adalah Michelin gitu. Nah, sehingga tadi Piero Taramaso juga udah langsung ngasih statement bahwa ada temuan bahwa bornya ini bocor, tekanannya ada di angka 0,6 sampai dengan 0,7 PSI, dan itu udah rendah banget gitu. Terus ditemukan ada serpihan karbon. Nah, ini gua nggak ngerti karbon ini adalah karbon fiber dari part motorkah atau karbon seperti apakah, ini nggak jelas gitu ya, jadi nggak dikasih tahu. Tapi katanya ini menusuk dan masuk ke dalam ban motornya Peko gitu. Nah, sebenarnya kejadian ban bocor ini bukan kali pertama. Banyak juga kejadian-kejadian ban bocor di ajang balap, mau itu MotoGP, Superbike, Formula One segala macam, dan banyak faktornya gitu. Apakah ketancap sama beberapa partikel yang tersebar di sirkuit, terus juga kena batu, terus juga karena velgnya peang atau spelang karena insiden, atau juga karena tutup ventilnya bocor. Banyak deh anomali-anomali yang bisa ditemukan. Jadi sebenarnya yang terjadi sama Peko itu kebocoran yang wajar, tapi kenapa bisa terjadi sama Peko itu aja sih gitu. Di saat dia lagi performnya bagus, di saat tinggal tersisa 3 lap lagi, walaupun dia udah merasakan gejalanya di lap-lap sebelumnya gitu ya. Dan ya ini gue melihat ini apes Peko aja gitu. Kalau misalnya ada yang mikir apakah ini sabotase apa segala macam, kayaknya enggak sih. Tapi emang Peko lagi apes aja sih, ini lebih ke apes aja gitu. Nah, terus soal penggunaan ban, kenapa dia memilih menggunakan medium dan soft? Medium di bagian depan, soft di bagian belakang. Kenapa nggak pakai soft-soft? Mungkin Peko itu kan termasuk salah satu rider yang sensitif gitu ya. Dan saking sensitifnya kadang dia terlalu, menurut gue over ini, apa ya istilahnya, kayak kebanyakan perhitungan gitu loh. Kalau misalnya ntar gini ntar begitu, kalau misalnya begitu ntar begini gitu. Jadi dia tuh kayak ingin menciptakan bahwa jaga-jaga nih, takutnya gimana-gimana gue pakai ban ini aja. Nah dia mungkin menyesuaikan dengan suhu panas aspal di Malaysia yang tembus 44 derajat Celcius. Nah dengan cara balapnya dia, ketika dia menggunakan ban medium, itu akan memperpanjang umur ban. Jadi ketika dia di awal-awal dia akan masih punya grip yang bagus, sedangkan untuk di akhir udah tinggal dia maintain aja gitu. Sedangkan pembalap-pembalap lain kan pakai soft depan belakang gitu ya, kayak Pedro Acosta, Alex Marquez. Mereka benar-benar nge-push motornya dari pertama di saat gripnya masih benar-benar bagus. Setelah itu mereka meninggalkan orang-orang yang mungkin tidak secepat mereka, dan mereka hanya tinggal maintain aja untuk terus berada di depan. Nah, dengan kondisi Peko yang baru menemukan gaya balapnya dia lagi, menyesuaikan dengan kondisi cuaca, lintasannya panas, terus juga layout sirkuit segala macam, dipadukan dengan mungkin modifikasi-modifikasi yang dilakukan seperti misalnya kepada disc brake dan juga kepada mesh dampernya, dia memilih untuk menggunakan ban medium supaya dia bisa punya grip yang oke di setidaknya setengah balapan gitu. Dan itu emang terbukti, Peko bisa mengimbangi Pedro Acosta yang pakai ban soft gitu. Walaupun kita lihat bersama bahwa beberapa kali itu hampir ke susul gitu Pekonya, itu karena grip soft itu di awal tuh benar-benar rekat banget istilahnya kayak gitu. Sedangkan kalau untuk medium itu tidak serekat ban soft, tapi bisa di-maintain setidaknya sampai setengah balapan. Sedangkan Pedro Acosta sama Alex Marquez gue yakin itu setelah masuk setengah balapan itu udah mulai berasa tuh, aus bannya tuh udah mulai berasa pasti dibandingin sama motor Peko. Nah itu mungkin alasan dari Peko menggunakan ban medium. Kalau misalnya Peko menggunakan ban soft dari awal, ya mungkin dari awal dia bisa nge-push tapi nggak akan bertahan lama dan nggak sesuai dengan cara balap dia yang sudah menggunakan beberapa part modifikasi tersebut gitu. Walaupun ya ini akan dibalik lagi sih sama riding style para pembalap yang ada. Cuman kalau misalnya gue menganalisa kenapa Peko pakai medium soft, alasannya karena itu untuk mengelola bannya setidaknya sampai setengah balapan
berjalan, dia masih bisa maintain si bannya dengan baik gitu. Setidaknya dia bertahan dulu, baru nge-push belakangan. Sedangkan kalau yang lain nge-push dulu, baru maintain di akhir. Kayak gitu sih, Drin. Ya, ini juga apa namanya logis sih. Kalau misalkan tadi kalau nggak ada insiden ban bocor gitu ya, kemungkinan Peko juga bakalan akan nge-push di akhir-akhir mungkin ya, akan ngebalap Pedro Acosta kayak gitu. Tapi Ya, ini atau di minimal posisi media 3 lah dia bisa lah. Iya betul. Jadi mempertahankan lah istilahnya gitu ya di posisi tiganya. Nah tadi juga di media scrum ini ada Luca Marini dan juga Raul Fernandez ini bilang kalau misalkan ban medium ya, terutama di ban depannya itu adalah sebuah kesalahan gitu. Jadi memang menurut dari Marini dan juga Raul Fernandez ini ya salah kalau misalkan pakai ban medium gitu. Nah gue yang menjadi pertanyaan lagi, terlepas dari tadi ya ban bocor gitu, menurut Albi ini performanya Peko Bagnaia, improvementnya seperti apa? Kemudian dari sejak Mandalika aja deh, nggak perlu dari yang awal-awal gitu ya, dari Mandalika sampai yang saat ini gitu. Apakah memang Peko Bagnaia ini sudah menemukan kayak setup ataupun arah setup motornya tuh yang benar gitu ya, sesuai dengan gaya balapnya dia atau sesuai dengan feelingnya dia gitu. Menurut Albi seperti apa? Kalau menurut gue, Peko Bagnaia itu sebenarnya masih bingung sama kondisi motornya seperti apa. Dia masih belum tahu apa yang harus dia lakukan, dan satu-satunya solusi adalah menyerahkan semuanya ke Ducati untuk musim 2026 gitu. Walaupun secara engine sudah di freezing ya, jadi nggak ada yang bisa diubah lagi, tapi Peko dari kata-kata sih mengarah kepada hal-hal teknis lainnya gitu. Nah, kayaknya untuk musim 2026 nanti Peko bakalan balik menggunakan setup mesin setup motor yang pernah dia pakai di musim 2024 kemarin gitu. Yang mana itu saat ini dimiliki sama Alex Marquez setupnya. Jadi secara proporsi dari mesinnya, rangkanya, sistem pengeremannya, dan lain-lainnya, elektroniknya itu benar-benar yang dipengenin sama Peko adalah seperti yang lagi dipakai sama Alex Marquez saat ini gitu. Nah mungkin itu semua yang akan dilakukan sama Peko untuk permintaannya ke Ducati untuk musim 2026. Nah, kalau gue sih melihat gini ya, Drin ya, kenapa akhirnya Peko tuh mengiyakan menggunakan settingan untuk musim 2025 gitu, karena Ducati itu kan mungkin secara brand besar tuh punya prinsip maju, mau gimana pun biaya riset udah keluar, pakailah motor yang baru, tinggal lo yang adaptasi gitu, karena kemajuan adalah segalanya gitu. Kalau misalnya lo tetap pakai yang sama, kan image Ducati juga kayak mungkin akan kayak ya berarti lu ngeriset motor kagak ada hasilnya dong kayak gitu kalau misalnya ternyata balik lagi ke motor yang lama. Dan gue sangat yakin ketika pakai motor lama pun Marc Marquez yang juara 2 tetap juga akan kompetitif gitu, karena motor 2024 Marquez sendiri kan pernah bilang oke sih ini motornya gitu, dan Peko juga sangat senang sama motor 2024. Nah tapi alasan untuk pakai motor 2025 settingannya itu ya karena untuk brand image daripada Ducati sendiri, yang jangan sampai lu mundur, ini udah motor udah diresetin, hanya tinggal selanjutnya lu adaptasi gitu. Ya ternyata yang bisa adaptasi cuma Marc Marquez gitu kan. Nah tapi itu menjadi salah satu hal yang mungkin bisa dibilang pisau bermata dua gitu ya. Satu sisi dia bisa memenangkan balapan melalui Marc Marquez, tapi satu sisi dia kehilangan potensi-potensi yang dimiliki sama pembalap Ducati lainnya. Entah itu Peko Bagnaia, Fabio Di Gia yang sama-sama pakai GP25 kayak Marquez, terus juga orang-orang juga jadi ngelihat ternyata mesin GP24 lebih bagus. Buktinya Fermin Aldeguer bisa kompetitif, yang adalah pembalap rookie. Alex Marquez bisa jadi runner up gitu kan. Jadi kayak satu sisi Ducati pengen punya image selalu inovasi gitu, selalu inovatif dengan mengeluarkan hal-hal baru, tapi ternyata di lapangan membuktikan sebaliknya gitu. Dan cuma Marc Marquez yang bisa menutupi kekurangan itu semua gitu. Marc Marquez emang punya talenta, punya skill, dia adaptasinya cepat, ditambah dia bisa menutupi secara tanpa sengaja, menutupi aibnya si Ducati yang di awal punya ego tinggi untuk tetap menggunakan sesuatu yang baru yang udah diresetin untuk musim 2025. Nah, mungkin ini akan jadi pelajaran bersama juga bagi Ducati secara keseluruhan, dan harus mulai menurunkan egonya. Nah, ini tentunya jadi keputusan
bagi Claudio Domenicali, Gigi Dalinya, Tardozi segala macam untuk memikirkan musim 2026 harusnya berjalan seperti apa. Apakah mereka ingin mengunggulkan satu figur aja, Marc Marquez lah kita sebut gitu, atau pengen membuat Ducati benar-benar menjadi sebuah tim yang superior dengan mengandalkan orang-orang yang punya kapabilitas bagus. Apalagi Alex Marquez katanya kan tahun 2026 akan mendapatkan motor versi terupdate gitu. Nah, versi terupdate ini apakah nantinya akan menggunakan motor yang diset untuk musim 2026 nanti ataukah menggunakan settingan 2024 yang udah disepakati bersama gitu kan. Kita belum tahu akan seperti apa. Yang jelas mesin tetap akan menggunakan seperti yang digunakan di tahun 2025 ini. Hanya tinggal setup segala macam dan harus banyak banget kerja keras yang dilakukan. Nah, sayangnya memang Marc Marquez katanya di tes pramusim di Valencia belum ada kabar dia akan bisa ikutan atau enggak. Tapi gue berharap Marc Marquez akan bisa ikutan supaya bisa ada tolak ukur. Dia kan juara dunianya gitu kan. Terus begitu dia yang satu-satunya bisa melakukan adaptasi dengan si GP25 yang dia pakai tahun ini gitu. Nah, jadi setidaknya akan ada pertukaran informasi yang benar-benar masif di sana. Pecco dengan Marquez, Marquez dengan Pecco dengan Fabio Di Gia dengan Alex, dan juga beberapa pembalap-pembalap lainnya. Nah, yang apes mungkin adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan dapat motor pabrikan di 2026 nanti. Andaikan ternyata Fernando Allegri sama Franco Morbidelli harus pakai GP25 yang dipakai sama Pecco Bagnaia tahun ini. Udah mereka akan babak blur gitu. Nah, tapi ketika nanti misalnya mereka sepakat kayak yaudah yang lain GP26 kita pakai aerodinamika baru, semua yang baru tetapi settingan pakai yang tahun 2024. Nah, motor yang buat tim satelit kita samain aja pakai motor tahun 2024 yang dipakai Alex Marquez tahun 2025 ataupun yang dipakai Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin di 2024. Jadi benar-benar matematisnya nih harus jalan banget gitu kan, karena Ducati banyak kan timnya, ada 2 tim satelit, terus ada 6 pembalap gitu. Jadi kayak ngatur-ngaturnya tuh harus berimbang kalau mereka pengen punya super power team yang benar-benar sempurna. Apalagi sekarang Aprilia udah mulai menunjukkan tajinya, mulai masuk ke ngacak-ngacak singgasananya Ducati di posisi 3 besar. Jadi ya Ducati harus waspada, jangan sampai hanya mengedepankan ego aja, tapi mengesampingkan potensi-potensi pembalap-pembalap yang butuh motor dengan settingan yang pas sama mereka, yang ternyata ada di versi lama motor buatan Ducati itu sendiri. Gitu sih, Vin, kalau dari pandangan gue ya. Oke. Nah, tadi gue ini ya, Bi, informasi yang update-nya itu kan Marc Marquez memang dia nggak akan bisa di tes Valencia ya. Dia palingan itu di Malaysia, tes Sepang 2026 kayak gitu. Itu dari update Marc Marquez. Dan kalau misalkan yang Alex Marquez, dia juga pakai GP26 ya, yang bakalan sama dengan Fabio Di Gia, kemudian sama dengan Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia kayak gitu. Tapi nanti ya tadi update-nya tuh GP26-nya seperti apa gitu ya, itu masih yang bakal dicari tahu nanti ya di Sepang gitu, ataupun di Valencia lah setidaknya. Nama boleh GP26 gitu, tapi kan kita nggak tahu itu settingan GP berapa gitu kan. Nah, kalau gue gini, Bi, kalau kita ngomongin GP25 gitu ya, antara Marc Marquez, kemudian ada Pecco Bagnaia yang struggling banget sama GP25, kemudian ada Fabio Di Gia yang kadang oke gitu, tapi kadang-kadang di track tertentu dia nggak oke gitu ya. Kalau gue melihat dari tiga-tiganya ini ada satu benang merahnya gitu ya, yang namanya adaptasi. Kalau misalkan tadi juga Albi udah nyebutin, adaptasi motor dari Marc Marquez itu memang dia jago banget ya. Dia menjadi salah satu keunggulannya Marc Marquez itu terkait dengan adaptasi terhadap motornya, setup motornya, kemudian juga dari track ataupun kondisi cuaca lah atau tracknya gitu ya. Tapi kalau kemarin ini Di Gia waktu di Australia gitu, dia juga bilangnya ya tadi karena dia berusaha untuk beradaptasi sama GP25 ini. Dia bahkan waktu kemarin tuh dia nggak mau tahu dia pakai setup motor apa gitu. Dia mau pakai motor yang pertama atau motor kedua gitu. Tapi dia udah gue langsung jalanin aja gitu sama adaptasi riding style-nya gitu. Nah, ini beda sama Pecco Bagnaia. Waktu kemarin tuh dia mengakui sebenarnya kalau misalkan dia agak sulit gitu untuk beradaptasi pada sesuatu yang nggak disukainya gitu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi ya benang merahnya lah ya terkait dengan adaptasi ini gitu. Dan kemarin Pecco juga bilangnya
kan banyak nih yang bilang, wah Peko kena mental gitu ya sama Marc Marquez karena jadi rekan satu timnya gitu. Nah kemarin juga Peko bilangnya ini bukan cuma masalah karena ada Marc Marquez atau nggak ada Marc Marquez gitu ya, karena ada ataupun nggak ada Marc Marquez dia tetap aja masih kesulitan gitu. Dan kemarin ini di Australia gitu di hari Jumat ternyata lagi-lagi Peko Bagnaia itu lembur sampai malam. Jadi dia kerja sama timnya gitu ya untuk tadi apa ya istilahnya menyamakan dua setup motornya ini gitu. Kan dia punya motor satu sama motor dua gitu. Nah, dua-duanya ini supaya bisa seperti motor yang ada dia rasain di balapan Australia gitu. Jadi berusaha untuk menyamakan lah feeling dari dua motor ini kayak gitu, Bi. Ada lagi tambahan untuk Peko Bagnaia sebelum kita lanjut, Bi? Oke. Gue mau bikin analogi aja mungkin kali ya untuk bisa menarik benang merah antara Marc Marquez, Peko Bagnaia dan juga Fabio Di Gia gitu. Kalau misalnya Marc Marquez itu dia udah tahu siapa koki yang masak di belakang nih di dapur. Makanan yang disajin seperti apa, dia hanya tinggal makan sesuai dengan selera dia, mau pakai tangan kah atau mau pakai sendok kah, itu Marc Marquez dan selalu habis. Nah, terus kalau Fabio Di Gia, dia mungkin kayak, gue nggak peduli siapa yang masak, bahannya apa, gue akan mencoba makan dengan cara gue sendiri. Itu kalau Fabio Di Gia gitu. Jadi kayak kalau Marquez sudah percaya siapa chefnya, masakan yang dikasihnya apa terserah, dia pasti bakal habisin. Nah kalau si Fabio Di Gia, dia nggak peduli siapa chefnya, dia nggak peduli apa masakan dan juga bumbunya, dia akan coba makan sebaik mungkin kayak Marc Marquez. Nah kalau Peko, dia harus tahu siapa chefnya, dia harus tahu bumbu yang dipakai apa, dia harus tahu bagaimana cara masaknya, dan dia harus tentuin nih kalau dia masak ini dan chefnya ini gue harus makannya pakai sendok kah, harus pakai tangan kah. Nah itu Peko Bagnaia tuh kurang lebih kayak gitu tuh kalau misalnya menganalogikan situasi mereka bertiga seperti apa. Make sense nggak dengan kayak gitu? Iya, make sense. Jadi bener-bener Peko tuh sensitif banget gitu ya. Sangat sensitif ya. Ya dia super hygiene lah istilahnya, harus hygiene gitu walaupun ini ternyata nggak enak makannya, nggak gue habisin gitu. Kalau untuk mereka memang ya tadi ya terkait dengan ada beberapa part-part juga ya. Kalau gue lihat waktu kemarin dia pakai GP24 Aero-nya ya, Peko Bagnaia ya. Terus kayak gitu juga tadi Albi juga udah ngejelasin soal mass damper ya. Nah, kalau waktu kemarin itu kan memang kelihatan banget lah di Australia gitu, stability dari GP25-nya itu ya kacau banget gitu kalau kita lihat. Mungkin apakah memang karena mass damper ini ya, Bi, jadinya di Sepang ini agak stabil gitu motornya. Nah untuk di Australia sendiri sebenarnya gue juga belum mencari tahu apa sih yang menjadi kelemahan dari Peko Bagnaia, padahal Phillip Island tuh jadi salah satu sirkuit yang jadi favoritnya Peko gitu. Dia flowing, nggak panas juga, terus juga dia untuk pemilihan ban juga nggak ribet gitu, udah hanya tinggal pilih soft gitu selesai gitu kan, karena karakter sirkuitnya flowing dan nggak banyak melakukan pengereman, ban soft tuh pasti bakalan awet gitu. Tapi entah kenapa Peko bener-bener mengalami bisa dibilang kesulitan, dan malah gue melihat sesuatu anomali yang bagus, Raul Fernandez gitu di sana yang bisa memberikan atraksi memukau melanjutkan kesuksesan dia pada saat di Mandalika gitu kan. Di sprint race-nya gitu. Pada saat melakukan sprint race di mana? Di Phillip Island gitu. Tapi waktu di Mandalika Raul Fernandez juga 3 besar kan Drin ya? Iya, 3 besar. Nah, terus kayak menemukan Raul Fernandez itu secara berturut-turut bisa podium gitu di 2 seri, walaupun yang satu sprint satu di main race gitu, malah menemukan anomali di situ. Nah, gue nggak ngerti deh apa yang terjadi sama Peko, apakah dia tidak mempersiapkan dirinya dengan baik untuk di Phillip Island, apalagi kalau misalnya kita bicara soal Mandalika itu udah apesnya Ducati deh, Marc Marquez cedera, Peko juga crash gitu, jadi kayak apa ya, mereka benar-benar melakukan banyak kesalahan dan miss gitu di sana. Lanjut ke Australia juga ternyata belum ada progres yang positif sama Peko. Nah baru di Malaysia kemarin dia menemukan sesuatu yang positif walaupun harus digodok dulu melalui Q1 gitu kan, nggak langsung ke Q2, dan setelah Q1 dia baru bisa melesat dapat pole position, terus akhirnya di sprint race juga dia bisa menang, tapi memang di lalahnya di main race dia mengalami insiden bannya bocor gitu. Gue melihat Peko memang masih belum bisa menemukan
jati diri dari si motor sendiri. Yaitu tadi penjelasannya balik lagi ke omongan kita ya beberapa ke belakang yang tadi gitu. Soal sebenarnya solusinya adalah ya settingan baru untuk di 2026 nanti udah, karena Peko sekarang hanya tinggal menjalankan sisa-sisa balapan dari motor yang dia rasa nggak ada feelingnya sama sekali gitu sih Din. Jadi ya bisa dibilang Peko pada saat di Mandalika sama di Phillip Islands ya dia memang tidak siap dengan situasinya seperti apa. Dia nggak tahu apakah ini harus pakai mesh damper kah, harus pakai disc brake yang ukurannya lebih besar kah, harus pakai long fork kah, karena kayak dia masih frustasi aja gitu, nih motor kenapa sih gue masih belum ngerti nih gimana-gimananya nih gitu. Ya udah, dia hanya bisa menemukan beberapa kecocokan ya mungkin kayak di Motegi, terus juga kayak di Sepang ini, terus juga beberapa waktu lalu dia pernah unggul waktu pada saat di kota ya kalau nggak salah ya, yang di Amerika. Ya cuma di sirkuit-sirkuit itu aja dia bisa fight dengan begitu bagus dan tepat gitu settingan motor yang dia lakukan gitu sih Drin. Oke. Sedikit B, kalau yang di Australia itu kemarin katanya Peko sebenarnya ya tadi ya stability, kayak misalkan dia tuh goyang banget motornya sampai akhirnya nggak bisa benar-benar dikendaliin gitu, makanya dia nggak pede lagi gitu untuk bisa nge-push, dan ya banyak yang dia nggak mau untuk bisa nge-push crash gitu ya. Nah oke, kita tinggalin Peko Bagnaia. Bi, ini gimana kalau misalkan Aprilia gitu? Aprilia khususnya untuk Marco Bezzecchi ini sama sekali kayaknya nggak kelihatan lah ya, karena kan Marco Bezzecchi ini di posisi ke-11 gitu. Kalau Albi melihatnya gimana? Buat selanjutnya nih ya, berat nih. Gue masih nggak tahu angin-anginan Peko masih akan terjadi atau enggak setelah ini gitu. Kalau misalnya ngelihat dari Peko menemukan kepercayaan diri lagi setelah Sepang untuk bisa melanjutkan ke Portimao sih syukur gitu ya, dan syukur-syukur sampai ke Valencia dan dia menuntaskan berada di posisi ketiga gitu. Tapi kalau ngelihat dari konsistensinya Aprilia dengan Marco Bezzecchi-nya, gue sih melihat kayaknya Marco Bezzecchi sini yang bisa unggul gitu di depan, karena kalau ngelihat di Sepang ini kenapa dia keteteran, mungkin Aprilia itu nggak bisa terlalu panas kali ya, walaupun di Indonesia dia kompetitif walaupun di Indonesia cukup kompetitif Aprilia, tapi nggak tahu kenapa di Malaysia tuh kayak kedodoran, dan pernah disampaikan sama Alex Espargaro pada saat balapan di Malaysia tahun lalu pada saat dia masih jadi pembalapnya Aprilia. Aprilia itu motornya panas banget, overheat, lebih panas dari Ducati, apalagi balapnya di Mandalika, balapnya di Malaysia, itu benar-benar terasa mendidih sampai ke kepala. Alex Espargaro bilang kayak gitu. Nah, mungkin salah satu yang bikin Aprilia ini agak kedodoran itu karena motornya overheat di Malaysia ini gitu. Tapi ya kalau mau dibandingin sama Mandalika, sebenarnya Mandalika juga panas gitu. Tapi mungkin karena anginnya lebih berhembus di pinggir pantai, masih bisa menolong suhu mesin daripada si Aprilia sendiri. Nah, tapi kalau pas di Sepang Malaysia ini jauh dari pantai, dia berada di tengah-tengah pulau, anginnya nggak terlalu kencang, mungkin ini jadi salah satu kendala buat Aprilia sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau matematis di sisa 2 race terakhir, apakah Peko ataupun Marco Bezzecchi, kalau Peko-nya masih gini gue nggak tahu ya Dirin ya. Tapi ngelihat dari progresnya Aprilia sih Bezzecchi lah yang mungkin akan merebut posisi ketiga gitu. Dan biar Ducati sadar juga bahwa ya nanti 2026 lu semua harus berbenah nih, semua pembalap lo harus dapat paket motor yang sama bagusnya dan nggak mementingkan inovasi-inovasi yang cuma buat ngebentuk brand image saja, intinya gitu sih. Lagi kesel nih gue sama Ducati nih. Oke, karena Albi kesel sama Ducati, kita tinggalkan omongan soal Ducati. Dan ini kita akan ngebahas soal dokumenternya MotoGP terbaru ya, dari Sepang Clash 2015 gitu, antara Valentino Rossi dan juga Marc Marquez gitu kan. Kalau menurut Albi, kenapa sih Liberty Media ini menggoreng lagi gitu? Apakah memang karena ya udah Marc Marquez nggak ada gitu, jadi akhirnya keseruan dari MotoGP itu
kurang gitu, makanya akhirnya dimunculkan lagi nih Sepang Clash 2015 gitu. Dan gue pengen tahu pendapat Albi ketika udah nonton dokumenternya, menurut Albi kayak gimana? Oke, kalau ditanya kenapa atau apa sih alasan daripada Liberty dan juga Dorna ini menggoreng lagi dan menghadirkan dokumenter itu, ya memang momennya pas, ini kan udah 10 tahun, terus juga dalam 10 tahun itu juga kita lihat fans MotoGP terbagi dua, ada fansnya Marc Marquez, ada fansnya Valentino Rossi, terus juga saling membela, saling salah-salahan, dan tiada lain tiada bukan juga ini punya pendekatan marketing gitu, Drin. Di sisa akhir musim, kondisi Marc Marquez lagi cedera, yang jadi ikon MotoGP saat ini lagi nggak ada. Gimana nih biar MotoGP tetap rame? Ya mungkin itu salah satunya dikeluarkanlah dokumenter Sepang Clash yang versi lebih jelas dan juga lebih lengkap karena banyak POV ya dari beberapa orang-orang yang ada di sana, mulai dari Race Direction, terus ada Nick Harris, ada beberapa jurnalis juga ada pembalap-pembalap yang pada saat itu ikut berkompetisi, mulai dari Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Dovizioso, itu semua juga ngomong di tempat itu gitu. Jadi lebih membuat kita punya perspektif gitu. Nah, baik lagi, kenapa alasannya tentu cuma Dorna dan juga Liberty yang tahu. Tapi kalau gue menangkap dari sisi bisnis, tentu ini untuk bisa meningkatkan daya tarik MotoGP lebih luas lagi. Apalagi kondisinya sang ikon MotoGP saat ini Marc Marquez lagi cedera dan sudah dipastikan tidak akan balapan sampai dengan akhir musim 2025. Nah, gimana biar MotoGP ini tetap punya daya tarik dan juga eksis, ya dimunculkanlah Sepang Clash yang sangat bersejarah tersebut dan menjadi salah satu fenomena yang paling diperbincangkan di event MotoGP sejak awal sampai dengan tahun 2025 ini gitu. Dan itu pertarungan antara dua figur ataupun dua ikon yang sangat besar, Valentino Rossi yang membesarkan nama MotoGP pada saat musim 2000-an sampai ke sini, dan juga Marc Marquez yang melanjutkan peran itu untuk terus menggaungkan nama MotoGP lebih besar lagi gitu kan. Nah, menurut gue itu cukup bagus, cukup menarik, dan kita juga jadi nggak lupa. Mungkin juga ada maksud loh dari Dorna ataupun dari Liberty bahwa kejadian ini nggak serta-merta kesalahan Rossi, nggak serta-merta kesalahannya Marc Marquez, tapi ada hal-hal lain dan lo semua perlu tahu, nggak asal ngebela tim kesukaan lo, nggak asal ngebela figur kesukaan lo, nggak asal mencaci figur yang gak lo sukai, tapi juga ada penyebabnya gitu. Nah, kalau dari sudut pandang gue, ya, gue itu kan ngikutin MotoGP dari lama, kita juga sama-sama dari lama gitu, ngelihat dari eranya Valentino Rossi sampai eranya Marc Marquez, dan gue secara pribadi mengagumi keduanya, Drin. Kalau misalnya orang bilang, nggak mungkin suka sama dua-duanya, mungkin, Drin. Ini sangat mungkin, itu terjadi sama gue. Gue pada saat Rossi masih menjadi ikon di MotoGP sebelum pensiun, gue sangat menyukai Valentino Rossi gitu. Pada saat Marc Marquez hadir dari Moto2, gue ngeliat sepak terjangnya, gue juga jatuh cinta sama Marc Marquez gitu. Dan akhirnya mereka sama-sama bertarung di kelas MotoGP dan mereka bersahabat. Marc Marquez bermain ke runs-nya Valentino Rossi di Tafwila, mereka main bareng. Itu gue nggak ngerasa ini dua superhero gue bisa berbarengan begini, keren gitu, sangat kagum gitu. Apalagi VR46 punya toko aparel tersebar di mana-mana. Dia tim Yamaha. Marc Marquez juga mulai punya fanbase-nya pada saat itu dan punya toko aparel MM93. Sampai akhirnya mereka merger tokonya. Kalau lo masih ingat atau teman-teman MotoGP, dulu tuh Marc Marquez sama VR46 tuh saking bersahabatnya. Yang satu mengagumi sebagai idola MotoGP, yang satu mengagumi sebagai pendatang baru yang keren. Mereka punya toko aparel bareng, dan di Indonesia juga ada, Drin, pada saat itu, Drin. Pada saat itu ada tokonya gue lupa namanya, pokoknya di sekitar Blok M situ. Itu ada tokonya MM93 VR46 itu bareng gabung. Di sana gue bisa lihat helm-helm Rossi, jaket-jaket Dainese, dan juga bisa ngeliat helm Sui-nya Marc Marquez dan juga Alpine Star-nya Marc Marquez. Di sana tuh bener-bener bareng gitu. Sampai akhirnya Sepang Clash itu terjadi. Nah, untuk bisa melihat Sepang Clash ini kenapa terjadi juga, ternyata ya banyaklah faktor-faktor dari circle-circle orang-orang tertentu yang bikin keduanya akhirnya punya ego masing-masing gitu. Kayak misalnya ya Valentino Rossi ternyata bisa begitu gara-gara ucapan dari Uchiho, terus juga dari siapa tuh satu lagi orang di Yamaha, gue lupa. Flamini ya kan, ngasih info yang belum valid pada saat itu, tapi seolah-olah
kayak bikin Valentino Rossi berpikir, masa sih gitu. Terus akhirnya dia coba melihat dan ya gue nggak tahu Valentino Rossi bicara data atau enggak pada saat itu. Terus akhirnya kayak kepancing, biasnya dia fokus. Padahal saat itu dia lagi unggul dari Jorge Lorenzo pada saat melakukan pertarungan untuk perebutan gelar juara dunia di tahun 2015 gitu kan. Nah pada saat press conference setelah Phillip Island keluar kata-kata, awalnya kan mereka masih baik-baik aja gitu, masih sapa-sapaan segala macam. Valentino Rossi sampai ngeluarin statement, bocah ini seperti berusaha untuk menahanku segala macam, ingin bermain-main lah segala macam. Setelah dia mendengar omongannya dari teman-temannya ataupun dari circle-nya gitu. Dan kelihatan ekspresinya Marc Marquez itu kaget juga kan, kayak, hah, masa sih gitu. Ya mungkin dia di situ kaget juga gitu ya. Walaupun terlepas orang-orang di luar sana ada yang bilang, apakah itu karena Marc Marquez ketahuan strateginya? Karena kalau misalnya kita baca-baca berita pada 2015, banyak juga yang bilang bahwa ada kepentingan personal dan juga golongan yang terjadi di MotoGP 2015, entah itu karena kenegaraan kah atau karena suatu brand tertentu kah, itu tetap ada dan nggak bisa kita lepaskan gitu ya dirinya. Walaupun gue mengesampingkan hal itu gitu, gue lebih kepada sportsmanship-nya aja, bagaimana para pembalap-pembalap ini melakukan balapan di lintasan. Di luar itu gue tidak menutup mata, tapi kayak ya udah gue kesampingin dulu deh gitu. Nah mungkin dari situ juga Marc Marquez kepantik kayak, oh lu udah nuduh gue, ya udah sekalianin aja nih, kita main-main deh kayak gitu, kita buktiin siapa deh yang paling jago. Nah biasnya Rossi juga jadi fokus, jadi hilang. Yang harusnya dia bertarung sama Lorenzo, dia malah kayak, oh nih bocah mau main-main nih sama gue nih, malah jadi ke Marc Marquez. Jadi kayak Rossi jadinya nge-push Marc Marquez, Marc Marquez juga jadi yang nge-push Rossi gara-gara mungkin juga kesel. Nah ego masing-masing lah yang bermain di sini, sehingga kayak Rossi ya udah kalau misalnya lu nggak ngebiarin gua buat jadi juara dunia tahun ini, ya udah kita main-main aja, kita buktiin siapa yang bakal jadi yang terbaik nih gitu. Ya udah sekalian aja nih gua bubarin perebutan gelar juara dunia, biarin Lorenzo main aja sendiri. Dan pada akhirnya pada 2015 walaupun Lorenzo juara dunia, yang diomongin tetap Marquez sama Valentino Rossi gitu kan, karena dua bintang ini emang yang the most spotlight banget gitu. Jadi kayak ya udah dari situlah ego mereka menurut gue yang menjadi penyebab clash ini terjadi gitu. Kayak Rossi nggak bisa menahan dirinya dan sampai dia bermain kotor. Dan setelah kita ngeliat POV-nya, gue ngeliat dia beneran kayak nendang sih, bener-bener dia nengok dulu. Ya kalau dari POV gue ngeliat videonya ya kayak nendang gitu kan. Nah di satu sisi Marquez juga bener-bener mepet Rossi terus gitu, kayak dipepet, padahal dia punya kemampuan buat ninggalin Rossi gitu. Jadi bener-bener ego mereka masing-masing yang bermain di sini. Dan kalau misalnya mau dibilang siapa yang salah, dua-duanya salah. Mau Rossi, mau Marc Marquez, dua-duanya salah. Dan kenapa semua bisa terjadi? Ya Rossi kepancing sama circle-nya segala macem. Ini kita lagi memperebutkan gelar juara dunia yang omongannya duit, yang omongannya sejarah, yang omongannya adalah siapa yang jadi yang terbaik dan legend. Pasti ini udah sesuatu yang bikin pressure banget Diren. Jadi kayak kalau misalnya ada yang bilang kayak, lu kan harusnya profesional, lu kan udah senior gini-gini. Ini nggak bisa juga sih menurut gue. Ini udah naluriah manusia, kita udah dihadapkan dengan sesuatu yang besar di depan sana. Omongannya udah nggak pada saat race ini aja, nggak cuma musim 2015 ini aja, tapi sampai ke depan gitu. Ini mau ngomongin brand image, ngomongin soal balapannya, ngomongin soal nama baik mereka masing-masing, ngomongin nama brand masing-masing, Yamaha, Honda, apa segala macem. Lebih besar daripada itu semua, sehingga mereka mendapatkan tekanan yang luar biasa, apakah dari fansnya, dari diri sendiri, dari orang-orang sekitar, sehingga mereka udah nggak bisa berpikir jernih, apa yang kepikiran langsung dilakuin, itu sih Drin. Jadi ya ini sesuatu yang sangat-sangat bersejarah, sangat-sangat fenomenal. Kalau mau dibilang siapa yang salah, dua-duanya salah. Siapa yang benar ya tentu diserahkan kepada sudut pandang masing-masing. Dan gue juga tidak bisa melihat ini karena Rossi begini sih, karena Marquez begini sih. Jadi kayak ya udah sama-sama aja gitu. Dan sekarang hanya tinggal kita melihat orang-orang ini
beraktivitas seperti apa, bagaimana mereka berjalan seperti apa, dan kedepannya mau dibikin seperti apa juga nih sama Dorna ataupun sama Liberty. Apakah mau tetap dibiarin rivalitas ini terjadi, ataukah nanti suatu saat kedepannya akan ada dibikin momentum mereka jadi baikan atau seperti apa? Gue nggak tahu juga. Tapi yang jelas gue berharap bagi masing-masing fansnya, bagi fansnya Rossi, bagi fansnya Marquez, ya bisa lebih bisa lebih terbuka lah dengan situasi yang ada, tidak saling menyalahkan dan bisa saling support satu sama lain, karena ya mereka begitu tuh bukan kemauan mereka sendiri gitu, tapi ada orang-orang yang mempengaruhi dan ada situasi-situasi yang mempengaruhi mereka masing-masing gitu. Jadi kalau ya udahlah, nggak usah menjelek-jelekan, dua-duanya terbaik kok, dua-duanya legend, dua-duanya god, menurut gue pun keren dua-duanya gitu. Jadi kayak ya kembali ke sudut pandang teman-teman masing-masing. Gitu sih, Drin. Seru banget sih ini kalau bahas ini. Kalau gue sebenarnya juga ini ya, kan setelah di MotoGP Australia 2015 itu bahkan Marc Marquez sama Valentino Rossi itu ya masih fine, ya biasa aja gitu ya, kayak salaman gitu, meskipun mereka sempet fight gitu ya, duel gitu, tapi nggak yang gimana-gimana gitu. Tapi kemudian pas lagi di boxnya Valentino Rossi itu ngedenger ya ke temen-temennya ngomong apa gitu, terus akhirnya mungkin itu juga pantik. Nah, kemudian ada satu lagi yang menjadi yang gue tarik ya dari dokumenter tersebut. Kalau gue lebih memilih untuk ternyata ketika ada di Sepang Clash 2015 itulah yang menjadi pemenahan dari MotoGP ya, khususnya untuk Dorna Sport. Karena waktu dulu ternyata itu nggak ada pemisahan dari race direction sama steward panel seperti ini. Yes. Seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu ada steward panel, kemudian race direction tuh beda lagi gitu. Nah, waktu dulu ya race direction menaungi itu juga mengurusi ya namanya steward panel, kemudian juga harus dia harus ngeliatin satu persatu CCTV gitu ya, ataupun kamera-kamera gitu dari dashboard mana gitu. Terus udah gitu juga untuk mengatur jalannya balapan gitu. Nah, semenjak dari Sepang Clash 2015 itu mulai dibenerin lah ya, dibenerin sistem dari Dorna Sport ini gitu. Makanya ada steward panel, kemudian ada race direction. Kayak gitu. Oke, Bi, terima kasih pendapatnya ya berapi-api ya Sepang Clash 2015 gitu. Karena sebenarnya Bi, mungkin rival yang paling hot dari Valentino Rossi itu ya Marc Marquez gitu ya. Tapi sebelum ada Marc Marquez kan seperti tahu kita juga Valentino Rossi itu sempat juga panas ya sama Max Biaggi, kemudian sama Sergio Bernal gitu. Nah, gue tuh juga baca di autobiografinya Valentino Rossi yang What If I Have Never Tried It ya. Itu dia juga sempat clash alias konflik gitu ya sama Max Biaggi. Bahkan sebelum, gue lupa itu di seri apa, di MotoGP apa gitu, yang jelas saat mereka habis duel ya di balapan itu, mereka mau ke podium ya, di belakang podium itu mereka berantem, bener-bener berantem fisik gitu, sampai ada yang ketampar gitu. Gue lupa apakah kayak Max Biaggi sih yang kayak ketampar sama Valentino Rossi gitu, dan itu ada di bukunya autobiografi Valentino Rossi sendiri gitu. Jadi menurut gue ya memang rivalitas itu ada gitu ya di MotoGP gitu, bukan cuma soal perang dingin juga gitu, atau ternyata yang fisik pun juga ada kayak gitu. Oke, ada tambahan lagi, Bi? Nah, gue mau nambah soal Valentino sama Max Biaggi itu. Sebenarnya gue pas pada saat Sepang Clash terjadi itu gue ngeliat kayak karma gitu sih, Drin. Beneran, karena sebelum gue melihat pertemanan Valentino Rossi dengan Marc Marquez di 2013 sampai 2015, gue pernah baca biografi dan juga video-video Valentino Rossi pada saat muda dulu. Dia itu sebenarnya mengagumi Max Biaggi, sama-sama orang Itali. Max Biaggi juga juara dunia dan bahkan punya cita-cita buat bisa bersaing sama Max Biaggi di satu lintasan yang sama. Dan itu udah terjadi. Dan pada saat Max Biaggi menyambut Rossi di kelas MotoGP itu mereka benar-benar temenan, kayak ngelihat Valentino Rossi ketemu Marc Marquez gitu, sampai suatu ketika mereka terlibat insiden dan clash di lintasan sampai Valentino Rossi yang tadinya mengagumi Max Biaggi sampai posternya Max Biaggi ada di kamarnya Valentino Rossi itu di Tafuila, Rossi sampai ngasih sign fuck gitu ke
Max Biaggi pada saat lagi di lintasan. Dan habis itu mereka clash berantem dan benar ada insiden fisik yang terjadi di balik layar antara Valentino Rossi dan juga Max Biaggi gitu. Nah, dan ternyata sesuatu itu terulang lagi terjadi antara Marc Marquez dengan Valentino Rossi. Marc Marquez itu mengagumi figur Valentino Rossi dari pada saat masih kecil, ada foto bareng Marc Marquez sama Valentino Rossi kan lagi foto bareng. Marc Marquez masih kecil, terus juga orang tuanya Marc Marquez bilang di kamarnya Marc Marquez itu ada poster-poster dan foto-fotonya Valentino Rossi gitu. Jadi kayak dream come true-nya Marc Marquez bisa balapan sama Valentino Rossi. Tapi pada akhirnya mereka clash itu kayak shit man, ini kayak sejarah yang terulang gitu. Iya, terus bedanya adalah dulu tuh tidak terlalu besar mungkin ya, karena kan sosmed nggak kayak sekarang, fans MotoGP juga nggak segede sekarang. Mungkin dulu hanya ditonton sama sebagian negara, ataupun kalaupun di Indonesia hanya orang-orang yang punya TV doang kayak gitu kan, belum tersebar secara luas gitu. Tapi karena sekarang informasi itu medianya udah sangat masif, jadi benar-benar diomongin banget gitu. Dan seperti apa gitu situasi yang terjadi. Nah ya, tapi nggak bisa dibilang juga Rossi problematik apa segala macam karena musuhan sama banyak orang, karena ini juga terjadi sama pembalap lain gitu, kayak Pedrosa sama Marco Simoncelli. Sampai akhirnya Simoncelli meninggal, mereka belum sempat maafan gitu kan. Terus juga antara Pecco sama Maverick Viñales juga pernah dorong-dorongan, antara Alex Espargaro sama Franco Morbidelli. Yang namanya rivalitas, yang namanya insiden, selek segala macam tuh pasti ada, dan itu jadi bumbu yang menarik sih. Hanya jangan sampai kita saling mencela lah pembalap-pembalap yang tidak kita sukai, dan juga tidak, ya kita boleh mengagung-agungkan pembalap yang kita sukai, tapi jangan sampai kita menutup mata bahwa pembalap-pembalap lain juga punya apa ya, punya sesuatu yang harus dilihat gitu ya, sportsmanship-nya kah, skill-nya kah, atau kebaikan-kebaikan di luar lintasan kah, kayak gitu. Jadi ya buat bisa bikin MotoGP ini jadi semakin seru aja buat disaksikan sih gitu, Drin. Oke. Kita ke dua topik terakhir ya, Bi. Ini karena Marc Marquez sudah dipastikan nggak akan ke MotoGP Portimao, Portugal. Ini ada penggantinya ya. Penggantinya itu Nicolo Bulega kalau katanya Ducati. Tapi memang belum ada pengumuman resminya ya, gitu. Belum ada pengumuman resminya. Kalau menurut Albi, Nicolo Bulega ini gimana kalau misalkan menggantikan Marc Marquez? Apakah akan performanya seperti Mikel Pirro atau dia akan lebih improve lagi, ada di atas? Gue belum bisa menilai itu semua, Din. Memang ada peran pengganti yang akan dilakukan oleh pembalap-pembalap Ducati, baik yang berada di arena balap maupun di luar arena balap gitu. Kayak sekarang kan untuk menggantikan Marc Marquez ada Mikel Pirro ya kan, yang adalah test rider daripada Ducati Lenovo sendiri. Nah, tapi belum ada pengumuman nih. Biasanya kontrak atau sistem penggantian itu dijadwalkan hanya 2 seri balapan, lalu kemudian akan perpanjangan kontrak 2 seri balapan selanjutnya atau 1 seri balapan selanjutnya gitu. Jadi nggak sekaligus 4 balapan siapa yang harus balap gitu kan, karena ada banyak orang-orang yang tentu harus mendapatkan kesempatan ataupun peluang untuk bisa merasakan kursi panas MotoGP. Nah, Mikel Pirro ini udah mengisi di Australia sama di Sepang, tersisa di Portimao sama di Valencia nanti, yang memang juga udah dipastikan bahwa Marc Marquez nggak akan balapan di sana. Nah, dengar Nicolo Bulega ini kan udah selesai mengikuti kompetisi World Superbike 2025. Dia jadi runner up di sana, di mana juara pertamanya adalah Toprak Razgatlioglu ya dari BMW Motorrad. Dan kemarin pada saat setelah mereka melakukan balapan terakhir, mereka tuh langsung tes pramusim di Jerez. Nah, si Nicolo Bulega itu lagi ngetes Ducati Panigale V4R untuk musim 2026 di Superbike. Dan secara kontrak 2027, Bulega juga akan menjadi test rider daripada Ducati sendiri. Entah itu menggantikan Mikel Pirro atau melengkapi peran Mikel Pirro gitu. Karena Nicolo Bulega salah satu talented rider juga. Dia pernah sekolah juga di VR46, walaupun akhir itu setelah itu dia keluar lebih awal dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang masih berstatus lulusan VR46 Academy. Nah, di Superbike Nicolo Bulega punya apa ya, performa yang bagus. Dia 2 tahun berturut-turut juga jadi runner up di belakangnya Toprak terus, dan selalu finish 1-2 gitu sama Toprak. Nah, tapi ada beberapa pernyataan yang disampaikan sama Bulega nih, Drin. Yang pertama, dia belum dapat callingan dari Ducati untuk bisa menggantikan Marc Marquez, tapi
dia ada potensi untuk mencoba Ducati Desmo 16 MotoGP di Jerez kalau nggak salah di dalam waktu dekat ini. Nah, tapi dia belum bisa dipastikan apakah akan menggantikan Marc Marquez atau enggak, tergantung dari tesnya nanti seperti apa. Nah, lalu yang kedua adalah Nicola Bulega belum pernah naik MotoGP sama sekali. Sehingga itu menjadi salah satu kesulitan yang akan dia hadapi. Dia harus adaptasi dengan rangkanya, dengan bagaimana pengoperasiannya, elektronik yang dimana di Superbike itu nggak ada kayak gitu-gitu gitu. Karena Superbike ya udah base motor aja, jadi kayak elektronik tetap ada, tapi nggak sebanyak MotoGP kayak ada whole shot device, ride adjuster segala macam, terus juga map untuk 1, 2, 3, 4 segala macam tuh juga nggak ada, sehingga harus benar-benar adaptasi secara maksimal dilakukan sama Nicola Bulega. Nah, kalau misalnya Nicola Bulega ternyata bisa untuk beradaptasi dengan MotoGP dengan baik, catatan waktunya juga oke, bukan hal yang tidak mungkin pada saat nanti di Portimao sama di Valencia, Nicola Bulega lah yang akan menggantikan Marc Marquez sebagai pembalap pengganti gitu. Jadi kita lihat dulu seperti apa hasil tesnya nanti. Ya kalau misalnya dilihat dari talenta daripada Nicola Bulega sendiri sih harusnya oke ya. Karena mesin Ducati V4R sama Ducati Desmo 16 MotoGP sebenarnya diambil dari platform mesin yang sama-sama Desmo 16 Stradale. Nah, bedanya yang satu untuk jalan raya, untuk Superbike, tapi yang satu untuk MotoGP. Yang satu benar-benar potensinya dikeluarin semua, yang satu memang agak sedikit ditahan gitu. Nah, tinggal bagaimana penyesuaian yang dilakukan, mulai dari elektronik, cara bawa, cara menikung, sasis, segala macam, pemilihan ban, ini akan benar-benar jadi sesuatu yang sangat menyulitkan bagi Nicola Bulega. Apalagi bannya juga beda, Dream. Kalau di Superbike dia pakai Pirelli, sedangkan di MotoGP dia pakai Michelin gitu. Dan ini tentu akan jadi adaptasi yang benar-benar dicermati sama Nicola Bulega sendiri. Kalau ternyata dia lulus, ya dia pasti akan dikabarin buat menggantikan Marc Marquez gitu nantinya. Oh ya, sama ini lagi Drin, ada yang bilang Tardozzi apa Dalinya gitu. Memang ada rencana menguji cobakan Ducati Desmo 16 ke Nicola Bulega karena pada 2027 nanti Nicola Bulega lah yang akan turut serta mengembangkan motor-motor MotoGP 850 cc. Nah, dengan dia bisa mengendarai motor 1000 cc di era sekarang, tentu akan ada informasi yang bisa jadi base bagi seorang Nicola Bulega untuk bisa nantinya membandingkan dan juga memberikan masukan-masukan untuk motor versi 2027 mendatang. Jadi ya kemungkinan besar tes untuk menguji Desmo 16 ini benar akan dilakukan Nicola Bulega, tapi apakah Nicola Bulega akan menjadi pembalap pengganti Marc Marquez atau tidak, itu yang masih belum tahu. Gitu, Dream. Oke, ditambah lagi di 2027 itu kan akan ubah ya dari misalnya ke Pirelli gitu ya. Jadi mungkin juga salah satu kenapa alasan Nicola Bulega ini gitu yang menjadi test rider untuk Ducati di tahun 2027 untuk motornya gitu ya. Yes. Oke, Albi, kita setuju, betul. Terakhir ya, ini diprediksi MotoGP Portugal 7 sampai dengan 9 November 2025. Kalau gue lihat datanya ini kemenangan terbanyak ada Fabio Quartararo 2 kali, Pecco Bagnaia 2 kali, Jorge Martin 1 kali nih. Terus udah gitu untuk all time lap recordnya di tahun 2023 sama best pole-nya itu di 2023 ada Marc Marquez. Kalau di 2024 yang terakhir itu ada Jorge Martin jadi juaranya, ada Bastianini, kemudian juga Pedro Acosta. Itu balapannya itu di awal musim ya, di bulan Maret gitu. Tapi kan kalau sekarang di tahun ini di akhir musim gitu, di di November gitu ya. Mungkin ini juga akan berubah ya, apa kayak misalkan cuaca, suhu dan lain-lain itu juga akan berpengaruh nantinya. Kemudian di 2023 itu ada Pecco Bagnaia, dia sempat jadi juara. Di 2022 juaranya Quartararo. Nah, kalau Albi prediksinya gimana untuk MotoGP Portugal ini? Langsung aja ya. Alex Marquez, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta. Alex Marquez, Bezzecchi, Pedro Acosta. Oke. Jadi memang Bezzecchi-nya yang di ke atas ya. Kalau hari ini kan di MotoGP Sepang nggak ada. Oke. Bezzecchi lah.
Kalau gue palingan kalau misalkan Pekobanya yang masih kompetitif ya sampai di Portimao, gue juga akan masukkan Pekobanya ke posisi 3 posisi tersebut ya. Ada Alex Marquez, terus Pekobanya ya, terus Marco Bezzecchi gitu. Marco Bezzecchi. Nice. Oke, ada tambahan lagi nggak sebelum ditutup? Kayaknya sudah cukup, Drin. Karena udah lama ya. Sudah semua dikeluarkan. Udah lama nih nggak podcast di ruangan ini. Kita berapa kali podcast alhamdulillah bisa langsung ya, Drin, ya. Di waktu MotoGP Jepang sama MotoGP Mandalika ya kemarin kita bisa bareng. Oke, kalau kayak tadinya Sepang juga mau bareng kan, Drin? Tadinya ya, tapi kita nggak berangkat ke sana. Sepang mau bareng kan kita kan? Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Albi atas bincang-bincangnya kali ini di After Race-nya Malaysia 2025. Nanti kita akan balik lagi di After Race-nya Portimao ya, Portugal di 9 November 2025. Terima kasih banyak buat teman-teman Sobat After Race yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe channel gue di Sadrina Evanalia. Terima kasih Albi, terima kasih teman-teman semuanya, bye-bye. Terima kasih Sadrina, terima kasih Sobat After Race, see you di Portugal. Bye.